Kemarin lagi viral ya, ada selebgram wanita yang dipukulin sama suaminya. Dan rekamannya udah banyak beredar ya di sosial media. Saya yakin kamu kalau nontonin TikTok atau main Instagram pasti udah pernah lihat ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, karena bukan dia satu-satunya yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dari pasangan, apalagi dari suami ya. Ya kita sama-sama tahu lah seperti apa biadab dan brutalnya si suami yang sampai tega mukulin istrinya sendiri, ibu dari anaknya dia sendiri. Saya nggak tahu kronologisnya seperti apa. Dugaannya sih, kabarnya ya si suami selingkuh, terus mungkin ketahuan istrinya nggak terima, terus akhirnya cekcok ya, konflik, suaminya naik pitam, terus akhirnya jalan terakhir mengekspresikan kekesalannya ya, apalagi kalau bukan dengan kekerasan ya, kekerasan nonverbal. Tapi itu kan kabarnya ya, karena saya tidak akan bahas tentang itu karena saya tidak menyaksikannya langsung, saya juga tidak mengenal mereka karena itu kan dari satu pihak ya. Tapi yang saya jadi concern di sini adalah tindak kekerasan dalam rumah tangganya ya. Kekerasan bukan terjadi cuma di dalam hubungan rumah tangga aja ya, antara suami dan istri. Banyak kasus orang yang masih pacaran aja udah main tangan, main fisik. Kekerasan verbal, kekerasan nonverbal itu udah terjadi. Gini, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dipicu awalnya waktu masih pacaran, kan sebelum menikah misalnya pacaran dulu dong. Pada saat pacaran biasanya tuh ada gelagat-gelagat kalau misalnya salah satu pihak suka melakukan kekerasan ya, kekerasan fisik. Kalau hal-hal seperti itu ditoleransi sejak awal, dibiarkan, diabaikan, apalagi dengan alasan konyol dan bodoh, nanti juga berubah, nanti gak akan seperti itu, siapa yang bilang? Kalau udah jadi habit, kalau udah jadi kebiasaan, biasa bersikap kasar, biasa kalau menghadapi konflik meluapkan amarah dengan kekerasan fisik, ya udah selamanya kan seperti itu. Kalau kamu mau nunggu orang yang suka kekerasan berubah, kekerasan ini apalagi dalam rumah tangga ya. Lain cerita kalau misalnya seseorang keras di luar, keras sama orang lain, apalagi sesama cowok gitu, itu masih bisa dimaklumin. Tapi kalau misalnya ada pria yang sampai melakukan tindak kekerasan sama pasangannya sendiri, saya bisa jamin, saya bisa pastikan si pria itu tidak mencintai dan menyayangi pasangannya. Apakah bentuk cinta adalah kekerasan? Itu adalah bentuk dari ego, pikiran gelap. Setan itu apa sih? Ya itulah perwujudan dari ego, pikiran gelap, itu yang biasa disebut setan. Makanya saat orang marah itu kan seperti sedang merepresentasikan tindakan setan ya. Perilakunya kan seperti itu. Selalu saya katakan, saya gak akan pernah bosan, jangan pernah toleransi pasangan yang sampai bertindak kekerasan ya, kekerasan fisik khususnya. Kalau masih sekedar kata-kata itu mungkin masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau udah sampai kata-katanya muncul dalam tindakan, sampai ada pemukulan, wah bahaya. Dengerin ini, khususnya buat kamu wanita ya. Kamu siapapun, dimanapun, kalau pasangan kamu, mungkin pacar saat ini, atau misalnya mungkin suami kamu, sampai ringan tangan ke kamu ya, main fisik, mukul atau apapun itulah, sampai melukai kamu secara fisik, gak usah ditoleransi lagi. Kalau saran saya, sebaiknya
ceraikan saja, pisah aja. Karena saya juga sering dengar keluhan, aduan, curhatan tentang kekerasan seperti itu. Banyak ya teman-teman saya juga, teman-teman wanita. Ya saya nggak perlu sebutkan juga ya, ini cuma contoh aja. Banyak teman-teman saya juga wanita ya yang curhat tentang pasangannya suka melakukan tindak kekerasan. Walaupun belum brutal seperti yang kemarin kita lihat di video ya, selebgram itu. Tapi segala sesuatu yang besar itu kan terjadi dari mulai kecil ya. Awalnya mungkin cuma cubit-cubit atau pukul-pukul pelan. Lama-kelamaan, kalau tergantung tingkat emosionalnya, tergantung tingkat kemarahannya. Kalau lagi kalap, kalau lagi gelap mata, ya udah. Kalau mukulnya pakai tangan kosong, kalau misalkan sampai pakai senjata tajam, benda tumpul dan semacamnya, itu kekerasan yang masih kita jumpai, yang masih kita dengar beritanya. Itu korban lagi-lagi biasanya wanita ya. Jarang ada laki-laki yang jadi korban KDRT ya. Umumnya kan wanita ya, karena jelas kekuatan fisik pria kan di atas wanita. Ya kalaupun pria dipukulin sama istrinya atau sama pacarnya wanita, ya pasti kan kekuatannya juga lebih besar pria, bisa melawan dan sebagainya. Lah kalau wanita udah diancam, udah nggak berdaya, ya mau apa lagi, mau ngelawan pun susah kan. Buat para wanita dimanapun berada, kalau kamu masih pacaran, pasangan kamu ada indikasi kekerasan atau bahkan sampai melakukan kekerasan, misalnya mungkin nampar kamu atau mukul kamu, saran saya sebaiknya putusin aja. Dia nggak cocok buat jadi teman atau pasangan hidup kamu, apalagi buat jadi suami kamu. Enggak. Kamu mau mengharapkan dia berubah, kamu mau nunggu dia berubah, kamu akan menunggu selamanya. Ya bisa ada kemungkinan berubah, tapi yang ngerubah bukan kamu. Yang ngerubah adalah dirinya sendiri. Dianya mau gak berubah, dianya mampu gak buat berubah. Kamu gak akan pernah mampu ngerubah siapapun untuk jadi seperti yang kamu mau. Ya sekali lagi, apalagi misalnya gini, saya sering denger, gemes banget ya dengernya ya, wanita ini dalam rumah tangga, misalnya suaminya ada tindakan kekerasan, pemukulan atau apapun itulah, kenapa masih mau bertahan? Saya pernah nanya gitu ya ke seseorang. Alasannya adalah kasihan sama anak. Bukankah itu, mohon maaf, bagi saya itu alasan bodoh dan konyol. Kasihan sama anak di mananya? Bukankah lebih kasihan lagi kalau anak melihat orang tuanya bertengkar, cekcok, apalagi melihat ibunya sampai dipukulin sama ayahnya? Bukankah psikologis anak akan terganggu, akan menciptakan rasa trauma bagi si anak sejak dini, melihat kekasaran, kebrutalan ayahnya yang melakukan kekerasan kepada ibunya? Bukankah lebih kasihan lagi diri kamu sendiri, wahai wanita, kamu membiarkan diri kamu tersiksa, dianiaya hanya demi alasan kasihan sama anak? Bukankah kamu sendiri lebih dirugikan? Bukankah anak juga dirugikan? Bukankah anak lebih merasa sedih jika melihat orang tuanya tinggal bersama tapi isinya penuh dengan kekerasan, tidak ada keharmonisan, boro-boro cinta? Bukankah lebih kasihan seperti itu? Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kalau kamu kasihan sama diri kamu sendiri, wahai wanita, dengerin ini. Kalau pasangan kamu melakukan kekerasan dan kamu udah gak tahan, sebaiknya kamu bilang aja ke orang tua kamu, ceritain semuanya, dan lebih baik putus aja. Saya tahu alasan sebenarnya bukan karena anak, bukan karena kamu takut anak gak ada bapaknya atau gimana. Kau bisa nikah lagi kok sama pria yang lain yang jauh lebih baik, pria yang baik, yang gak kasar. Banyak ya, masih banyak kok pria-pria baik. Ngapain kamu bertahan sama pria-pria brengsek yang berani cuma sama cewek? Pria cemen seperti itu, kalau berani ya sama cowok, kenapa harus sama cewek ya kan? Alasan sebenarnya kamu mau bertahan sama pria yang kasar ya adalah, sejujurnya ya, kamu malu kan? Malu sama teman, malu sama tetangga, malu sama keluarga, malu sama saudara-saudara.
kalau kamu sampai cerai, akhirnya menyandang status single parent atau biasanya janda disebutnya. Kayak cerai itu suatu aib gitu kan, memalukan. Itu kan yang kamu takutkan. Bukan karena alasan anak mungkin alasan nomor sekian. Justru konyol kalau bagi saya alasan demi anak mau bertahan. Bukankah anak juga selalu jadi korban? Ya mungkin saat ini kamu wanita yang jadi korban kekerasan dari suami kamu. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya kamu masih serumah, masih tinggal bareng sama suami kamu, dan kamu masih memutuskan untuk bertahan? Nanti kalau misalnya suami kamu sampai mukulin anak kamu juga gimana? Apakah kamu masih kasihan sama anak kamu? Bukankah kamu menjerumuskan anak kamu dalam ancaman, dalam bahaya kalau begitu ya? Terus juga buat cowok dimanapun berada, mau kamu pacaran apalagi kamu udah nikah, haram hukumnya kamu mukul wanita atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Kalau kamu cowok ya, kalau kamu pria jantan, pria sejati, kamu masih punya kemaluan kamu bentuknya masih bentuk kemaluan laki-laki, jangan pernah kasar melakukan kekerasan fisik sama wanita. Ya, buat wanita, stoplah. Tinggalkan kebodohan dalam hubungan ya. Bertahan dengan pria yang kasar, abusive, sampai melakukan tindakan kekerasan, menganiaya. Itu adalah kebodohan dalam romansa. Jadilah wanita yang cerdas. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu cinta sama diri kamu sendiri, hindari, jauhi pria-pria kasar seperti itu. Sharing dari saya segini dulu ya, karena ini pasti akan kepanjangan. Karena gak akan cukup kalau ngebahas tentang hal ini ya. Ini yang kemarin kita lihat dan dengar di berita, yaitu karena viral aja ya kan. Berapa banyak wanita korban kekerasan di luar sana yang gak berani speak up. Buat kamu khususnya wanita, kalau kamu menerima perilaku tidak menyenangkan ya dari pasangan kamu, entah pacar atau suami, speak up lah, berani speak up, gak usah takut. Yang dukung kamu banyak kok, banyak kan komunitas atau para aktivis ya, pejuang pembela hak wanita dan semacamnya ya. Kamu gak sendirian kok, gak usah takut kamu kehilangan pasangan yang buruk, yang kasar. Itu tidak merugikan sama sekali, justru kamu merugi kalau kamu masih mau bertahan dengan pria semacam itu. Oke, kita ketemu lagi di episode yang lain. Semoga sharing ini kamu dengar, khususnya bagi wanita ya, dan pria juga. Kamu jangan kasar sama wanita. Oke, see you. Kita ketemu lagi di episode yang lain.